di tanjakan di flyover Yosudarso itu kan ada Altira di situ ya, ada kantor gede dekat pom bensin. Pas naik, orang ini tiba-tiba mobil itu dihantam pakai helm. Bangsa, turun gak? Kurang ajar gitu kan. Saya kan kaget, tiba-tiba dari belakang dia langsung malangin mobil saya di depan. Segerombolan orang dari belakang mobil itu menghantam saya secara bertubi-tubi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa PKB Talks dimanapun Anda berada? Jumpa lagi dengan saya Khalid Ahmad di channel YouTube PKB Talks 24. Podcastnya anak muda, bebas bicara apa saja tapi punya makna. Pemirsa, sudah beberapa pekan kita tidak muncul, tapi kali ini kita akan muncul kembali untuk menghilangkan rasa rindu dan kangen kita terhadap pemirsa PKB Talks dimanapun Anda berada. Ya, minggu-minggu ini kita sudah mulai merasakan hangatnya suasana persiapan pemilu dan pilpres di 2024. KPU sudah secara resmi melaunching pengumuman tentang bolehnya semua kandidat dan kontestan pemilu dan pilpres 2024 untuk berkampanye. Sejak saat itu, pemirsa, kita saksikan beragam media kampanye bertebaran di mana-mana. Di sepanjang jalan yang kita lalui, baliho besar-besar, spanduk berjejer-jejer, seolah berebut ruang dan bahkan kesempatan. Diskusi publik sudah banyak digelar oleh beragam channel dari YouTube, televisi, dan bahkan ruang-ruang publik. Semuanya ingin menampilkan tokoh dan sosoknya masing-masing. Itu artinya apa? Gelaran kampanye Pilpres dan Pemilu 2024 sudah mulai terasa gaung. Istilahnya itu apa kalau kita lihat persaingan, ya enggak? Banyak para kandidat memasang baliho besar-besar di banyak titik strategis, tetapi ada juga nih yang mengkritisi balihonya besar tetapi minim ide dan gagasan. Meminjam istilah dari Ketua BEM UGM yang kita kenal dengan nama Gibran Muhammad Nur. Ini namanya hampir mirip sama salah satu kandidat cawapres kita. Nah, itulah yang menjadikan kita merasa tertarik untuk mengangkat tema tentang pemilu yang harus jujur, adil, dan damai. Tapi di sisi yang lain persaingan sudah mulai kentara. Banyak kita saksikan dan kita keluhkan. Ini misalnya malam hari para tim kampanye memasang baliho, tadi pagi harinya sudah menghilang, tak berbekas. Kalau ditanya, ini siapa nih yang mengambil baliho atau spanduk kita? Orang tak dikenal, bukan pekerjaan KPU, juga bukan pekerjaan Bawaslu, tapi tim bayangan yang nggak jelas siapa orangnya. Inilah yang terjadi, pemirsa. Artinya apa? Suhu politik di tanah air kita sudah mulai menghangat. Nah, baru-baru ini di DKI Jakarta sedang viral sebuah berita. Apa itu? Salah seorang caleg dari Partai Kebangkitan Bangsa mengalami tindak aniaya. Ya, mereka itu kita baca beritanya di sebuah berita online Detik. Seorang caleg dari PKB mengalami tindak aniaya dilakukan oleh orang yang tak dikenal, misterius. Nah, itu kan lucu itu. Artinya apa? Bahwa persaingan memang sudah ada. Padahal kita nggak kurang-kurang mendengarkan apa yang namanya kampanye yang adil, jujur, kampanye yang damai, happy. Akhirnya apa? Gimik-gimik banyak ditebar, tapi gimik-gimik banyak menghilangkan substansi kampanye yang sesungguhnya. Masyarakat tidak mendapatkan gambaran visi dan misi dari para kandidat dan calegnya. Yang muncul adalah gimik, yang gemoy dan seterusnya. Oke, pemirsa, pada siang hari ini
kita akan mendatangkan salah seorang narasumber yang luar biasa. Dia tidak lain adalah Bapak Haji Bukhari SHMH yang baru saja mengalami satu tindak kekerasan, aniaya yang tidak menyenangkan, bahkan dialami oleh salah seorang fungsionaris, salah satu ketua DPW PKB DKI Jakarta. Beliau ini juga tim ya penasehat pemenangan Anies di Jakarta Utara, dan beliau ini juga seorang praktisi pengacara yang sudah belasan tahun malang melintang di dunia kepengacaraan. Bukan hanya itu, beliau ini juga adalah tim hukum dari DPW PKB DKI Jakarta. Meskipun begitu, anehnya masih ya mengalami dalam tanda kutip itu intimidasi. Pertanyaannya, apakah ini ada hubungannya dengan posisi beliau yang juga mencalonkan diri sebagai salah satu caleg atau calon legislatif dari PKB di Dapil 3 Jakarta Utara. Nah, ini harus kita cari tahu motif dibalik peristiwa yang dialami itu apa. Kita akan panggilkan narasumber yang baru saja saya sebutkan itu, yaitu Bapak Haji Bukhari SHMH. Kita hadirkan di studio kita. Selamat datang. Selamat datang. Terima kasih Bang Holil. Apa kabar, sehat? Alhamdulillah. Terima kasih. Datang juga. Kita ingin mendengarkan apa sebenarnya yang terjadi yang dialami oleh Bang Haji ini. Orang hukum, tetapi mengalami tindak kriminalisasi hukum dalam tanda kutip. Nah, kriminal tidak mengenal orang-orang praktisi atau apa, biasanya begitu. Orang hukum, praktisi, ahli aja masih mengalami tidak seperti ini. Bagaimana kalau orang awam yang mengalami? Orang awam. Oke, baik, silakan dulu. Oke, terima kasih Bang Holil. Terima kasih banyak. Oke, pemirsa, sebelum kita lebih lanjut untuk membahas tentang apa yang dialami oleh Bang Haji atau Pak Haji Bukhari ini, terlebih dahulu kita berikan waktu Pak Haji untuk memperkenalkan diri ya. Bang Haji, apa kabar Pak Haji? Baik. Alhamdulillah baik. Benar ya tadi itu ya yang saya sebutkan bahwa Bang Haji ini memiliki background latar belakang sebagai seorang ahli hukum ya. Benar. Itu dimulai dari sejak kapan itu Bang Haji? Sebenarnya saya sudah berpraktek itu kurang lebih 10 tahun yang lalu. 10 tahun yang lalu. Ya, karena memang tadinya kita sebagai orang praktisi masuk ke dunia politik, ya ini berproses panjang, Jadi ini saya melihat ya situasi kondisi seperti sekarang ini memang kalau saya katakan tidak kondusif, ya nggak bisa juga, pasti ada sesuatu. Kenapa ada beberapa di lapangan juga saya temukan itu bahwa banyaknya peristiwa-peristiwa gesekan-gesekan, termasuk saya mengalami itu baleo saya itu pasang di waktu malam hilang. Bahkan ada juga saya punya stiker ditempelin sama stiker partai lain di wajahnya. Nah, tapi namanya masih ada kayak itu? Hilang, ditutup. Bahkan ada banner saya ditutup lagi dengan banner partai lain. Nah, saya tanya sama teman-teman yang masang itu, gimana itu? Waduh Bang, nggak tahu katanya. Dia bermacam-macam alasan lah mereka itu kan. Tapi itulah mungkin situasi dan kondisi pada saat ini. Nah, sempat saya melaporkan juga ke Bawaslu Jakarta Utara itu di kecamatan sama di kelurahan, ya dengan alasan kalau ada seperti begitu Bang, jangan dicopot dulu, dipoto, baru dilaporkan di Bawaslu Kelurahan. Nanti bersama-sama dengan Bawaslu Kelurahan yang akan mencopot, baru akan dilaporkan tindakannya. Jadi ini menjadi pembelajaran buat kita semua. Kan kadang ada kawan-kawan ini ketemu seperti begitu karena emosi, main copot aja, menuding orang, padahal kita tidak tahu juga kan. Tidak tahu siapa pelakunya. Tidak tahu siapa pelakunya. Tapi yang jelas tentu
bukan petugas apa namanya katakanlah pemilu ya, apalagi Bawaslu. Oh bukan, Bawaslu tidak mungkin, nggak mungkin. Bahkan Satpol PP juga nggak mungkin. Nggak mungkin. Satpol PP saya lihat juga sudah mulai agak bagus, ada mulai bagus lah. Dan juga tidak akan melakukan sesuatu tanpa ada koordinasi dengan Bawaslu. Tapi yang saya temukan di lapangan itu memang hal-hal saya menyatakan itu ya kriminal pemilu lah. Kriminal pemilu. Tapi itu sebenarnya apa? Bisa dimaknai sebagai sebuah persaingan biasa, gesekan biasa di akar rumput, atau boleh dibaca juga memang apa ya? Dalam tanda kutip nih, permainan yang tidak cantik begitu ya, di antara para kandidat mungkin atau partai atau apa begitu. Ya jadi gini Bang Holil ini. Karena saya sebagai pelaku, sebagai caleg, merasakan benar. Ada juga memang di internal yang ada gesekan, ada internal, ada juga di eksternal. Cuma kita nggak bisa menjustifikasi bahwa yang melakukan adalah si A si B, karena kita kan harus melakukan proses hukum. Namun saya lihat sekarang ini agak lambat, ya agak lambat ya namanya Bawaslu. Setiap ada laporan, ya selalu mau mengikuti proses-proses. Kadang udah dilaporkan, itu menjadi peti es. Oke. Di peti es kan nggak dilanjutkan, biasanya begitu Nanti ya. menumpuk itu. Nanti menumpuk, betul. Nah ini kan menjadi problem. Problem ke depan. Iya. Kalau nggak segera ditangani. Harusnya memang segera. Setiap ada laporan harus segera ditindak, harus dilaporin. Bahkan saya pernah juga dilaporin. Karena dianggap belum waktunya saya melakukan suatu pemasangan baleho. Tapi semua orang sama melakukan yang sama. Tapi cuma hanya kita yang disuratin oleh KPU, oleh Bawaslu. Nah ini kan ada apa kan? Ada gitu, apa? kan? Ada apa? Padahal tidak kurang-kurang. Tidak kurang-kurang. Bahwa anjuran dari penyelenggara pemilu dan pilpres agar dilakukan dengan cara yang damai, ya happy. Anjurannya begitu, anjurannya betul. Tapi kenyataannya sepertinya bertolak belakang ya. Iya, gitu ya. Di atas itu kelihatan damai, tapi di bawah tuh berantakan. Kita lihat nih spanduk di jalan-jalan yang kita lalui, ya kan rame kan, pojok-pojok, tempat-tempat strategis itu menjadi basis para caleg juga partai untuk memperkenalkan kandidatnya. Iya betul, ya, betul. Tapi pada saat yang sama di tempat yang lain itu juga berebut ruang. Iya, ini nggak berebut ruang, ya sehingga apa? Kadang-kadang sudah ada, bukannya di atasnya, di sampingnya, di kirinya, kan boleh seperti yang itu. paling parah gini nih Bang Holil nih. Kadang di situ kalau kita pasang spanduk, itu ada premannya juga di situ, mintain duit. Oh gitu. Dianggap itu lahan saya kan. Pajak resmi. Iya pajak resmi. Ya karena juga ketemu benturan di situ antara tim kita yang memasang dengan orang-orang yang ada di lokasi itu. Sebenarnya kalau itu prinsip damai, jujur, adil diterapkan, nggak masalah ya. Nggak masalah. Sebagai seorang caleg lah yang saya tanya. Ya. Lawan politik atau kandidat yang lain memasang spanduk di tempat yang sama, asal jangan merusak. Jangan merusak, jangan ditumpangin. Ya kalau memang ada ruangan yang masing-masing masing-masing ada samping kiri atau di atas bawah. Saya naruh di bawahnya dicopot juga. Sempat itu, sempat. Jadi ada spanduk di atas partai lain, saya taruh spanduk di bawah. Pas besok hilang spanduk saya itu. Tapi spanduknya utuh. Oke. Atau ada juga nih kadang-kadang nih, spanduk kita hilang, muncul spanduk dari partai lain dipasang di tempat yang sama. Yang sama ada. Kandidat yang lain ada. Akhirnya dalam tanda kutip timbul persepsi itu. Iya. Jangan-jangan mereka pelakunya. Gak bisa dituduh juga, tapi faktanya berkata seperti itu. Ya begitu Bang Holil. Jadi memang saya lihat ini sekarang kadang slogan-slogan itu menyatakan jujur, jurdil, bebas,
aman kan gitu kan. Tapi kita melihat itu masih ada gesekan-gesekan ya kan. Ya saya kepingin mengharapkan ini pemilu betul-betul damai. Dan saya juga mengharapkan itu pemerintah harus adil, tidak ada diperbedakan. Karena ini kan saudara kita semua. Yang jadi niatannya pasti baik ya. Baik, ingin kita membuat sesuatu yang lebih baik atau perubahan nasib rakyat dan seterusnya. Betul. Masa 5 tahun yang akan datang. Iya, betul. Nah, tadi Bang Oli sudah sempat menyinggung sedikit tentang masalah saya, ya kan? Ya termasuk saya tadi, gitu kan? Masalahnya permasalahan yang saya dapatkan secara pribadi, intimidasi itu. Nah, saya sampaikan di sini bahwa saya juga tidak tahu seperti apa kok orang itu kok tiba-tiba menganiaya saya. Peristiwa yang kemarin itu dialami ya. Betul. Oke, pemirsa, sebelum kita ulik lebih dalam lagi tentang peristiwa yang dialami oleh Bapak Haji H. Bukhari ini, kita break dulu dan sebelum itu kita lihat tayangan yang satu ini. Oke, pemirsa PKB Talks dimanapun Anda berada, kita lanjutkan bincang-bincang kita siang hari ini dengan Pak Haji Bukhari SHMA. Beliau ini adalah salah satu caleg DPRD DKI Jakarta dari Partai Kebangkitan Bangsa di Dapil 3 Jakarta Utara. Tapi saya sebelum membahas tentang peristiwa yang dialami tadi itu ya, saya ingin mengulik sedikit tentang sejarahnya nih Pak Haji Bukhari aktif dan masuk PKB dan kemudian alasannya apa kira-kira Pak? Dulu kenapa memilih partai PKB padahal kan ada partai-partai yang lain? Ya gini ya Bang Holil. Jadi awalnya nih sebelum-sebelumnya itu saya ada di partai-partai lain. Saya sempat menjadi pengurus beberapa partai-partai lain. Nah setelah itu saya berapa itu Pak? Tahun mulai masuk di organisasi itu tahun 90-an sudah di organisasi. 90. Terus masuk di beberapa partai, 2 kali 3 kali saya di partai lain itu. Nah pas bertepatan 2014 pada waktu itu kan lagi kisru-kisru nih, ada kisru-kisru sedikit PKB nih. Tapi saya melihat PKB ini kan cantik juga nih saya bilang gitu kan. Nah pada waktu itu saya ketemu dengan Ketua DPW Pak Ajas Biawa Ilyas. Ya saya tidak tahu seperti apa melihat saya, tiba-tiba beliau itu mempercayakan saya untuk menjadi Ketua DPC Jakarta Utara. Jadi saya menjadi Ketua DPC Jakarta Utara 2014 sampai 2019. Nah setelah selesai 2019, beliau mempercayakan lagi saya menjadi salah satu wakil ketua di DKI Jakarta, merangkap sebagai Ketua Biro Hukum di DKI. Ya, alhamdulillah beliau mempercayakan saya sekarang menjadi caleg. Kebetulan kemarin 2019 itu saya caleg DPR RI. Sebenarnya sih di Jakarta di Jakarta juga, Dapil 3, Jakarta Utara, Pulau Seribu dan Jakarta Barat. Tapi kemarin kita PKB ini sedikit kurang beruntung pada periode itu, sehingga DKI ini belum berkesempatan mendapatkan perwakilan ke DPR RI. Tapi insya Allah saya meyakini periode ini kayaknya DKI Jakarta minimal 2 DPR RI. Oke, mantap. Ya. Oke, Pak Haji, yang melatar belakang ini tahun ini Pak Haji maju menjadi caleg DPRD DKI Jakarta. Sebenarnya apa yang mau diperjuangkan? Atau mungkin apa yang mendasari kenapa saya ingin maju nih tahun ini? Ya, Bang Will. Jadi awal-awal saya berpikir bahwa menjadi anggota dewan itu memang tidak terlalu ambisi buat saya awalnya saya ingin mengisi daripada kekosongan. Kebetulan saya berlatar belakang tadi sebagai advokat, sebagai pengacara. Tapi setelah saya melihat bahwa banyak sekali, khususnya di wilayah saya nih, Bang Holil nih, Jakarta Utara. Kalau Bang Holil masuk ke Jakarta Utara,
kadang-kadang kita ini sedikit miris, Pak, melihat itu masyarakat. Banyak sekali yang istilahnya termarginalkan menurut saya, tidak diperhatikan. Kebetulan saya tinggal di daerah Tanjung Priok, itu ada di dekat JIS, mungkin Pak Bang Holil tahu JIS itu kan, itu kelihatannya JIS megah, tapi di sekelilingnya itu luar biasa itu tuh, banyak pemukiman yang memang tidak layak, kumuh ya, kumuh, sangat kumuh. Saya sempat belusukan jalan ke wilayah-wilayah itu, ada beberapa RW. Bagi saya melihat itu tidak layak untuk dihuni oleh manusia. Kalau Bang Holil nanti kepingin jalan-jalan ke wilayah saya, nanti saya tunjukkan. Itu persis di pinggir JIS itu, kan ada kali, di seberangnya itu, itu luar biasa, Pak. Itu kalau siang-siang bolong, kan panas. Mereka tidak tidur di dalam, tidur di pinggir kali itu, ada pohon sedikit, dengan bertelanjang dia tidur, karena kepanasan. Itu. Nah, disitulah saya punya motivasi, punya cita-cita, kepingin berkolaborasi dengan pemerintah untuk membenahi masyarakat kita, bahwa masyarakat kita ini kita melihat dia adalah warga negara yang layak hidup. Dan itu yang akan diperjuangkan. Itu yang saya akan perjuangkan. Sehingga harus melalui legislatif ya. Harus melalui legislatif. Karena memang tugas daripada legislatif itu kebijakan. Kalau orang hukum kan tidak. Kalau berperkara baru bisa. Kita ini kan namanya sebagai warga masyarakat yang peduli terhadap orang-orang yang susah. Siapa lagi yang mau siapa lagi? Nah, saya lihat PKB ini adalah satu-satunya partai yang selalu didengung-dengungkan oleh khususnya Pak Ketua Umum kita nih yang luar biasa. Ya turun ke bawah memperhatikan fakir miskin. Kita yang saat ini menjadi cawapres, Gus Muhaimin. Tadinya itu Bang Holil, jujur saya bilang, Caimin di Jakarta Utara itu tidak dilirik, tidak diperhatikan, nggak terdengar suara, visi misinya. Setelah dia menjadi cawapres, dia mengutarakan dia punya visi misi, sehingga dibantu dengan anggota-anggota pengurus-pengurus partai kita yang mensosialisasikan, dan media-media melihat bahwa ternyata ketum kita luar biasa. Dia sangat prihati dengan orang-orang yang susah. Apalagi Jakarta Utara di Bohol ini banyak nelayan. Di pesisir banyak nelayan, ya kan? Nelayan ini luar biasa, Pak. Jangan kita lihat itu ini bagus-bagus, itu sengsara, Pak. Padahal mereka berjuang benar-benar. Berjuang untuk siapa? Tentu kita dikasih makan, kita dikasih ikan gitu. Dia susah dari laut. Jadi sebagai konsumsi ikan, protein masyarakat Jakarta tergantung dari nelayan. Dari nelayan. Betul. Kontribusinya besar. Betul. Tapi mereka siapa yang perjuangkan nasibnya? Betul. Ya harusnya kita lah sebagai anggota dewan berkolaborasi, bersinergi dengan pemerintah. Buat program-program. Berprogram kan gitu kan. Powering ya. Betul. Bisa bangkit dan menata kehidupannya menjadi lebih baik lagi. Betul. Nah, mungkin Bang Holil bisa tahu kalau masuk ke Jakarta Utara itu, karena saya kurang lebih di Jakarta Utara itu sudah 34 tahun. 34 tahun ya? Sudah 34 tahun. Mulai dulu itu JIS ke masih empang semua itu dulu, Pak. Itu Jakarta Utara itu hampir rata-rata dihuni oleh orang-orang pendatang. Jadi orang pendatang yang awal-awalnya dia bermukim itu ya biasa-biasa saja, bikin sedikit, empang diuruk, terus sehingga tidak tertata semua, tidak tertata. Dari rumah-rumah tuh gang-gang sempit, kadang kita berpapasan aja antara dua orang, nggak bisa. Nah inilah mungkin ke depan nanti apabila saya diberi kepercayaan, kita akan menata pemukiman itu dengan pemerintah, bahwa berikanlah kehidupan tempat tinggal yang layak untuk warga kita, khususnya masyarakat di Jakarta Utara. Umumnya di DKI Jakarta. Oke, pemirsa PKB Talks dimanapun Anda berada, obrolan kita dengan Pak Haji Buhari semakin menarik. Kita punya tagline, podcastnya anak muda, bebas bicara apa saja tapi punya makna. Nah, ini penting buat anak-anak muda. Tadi kita mulai menelisik tentang aktivitas Pak Haji sebagai seorang caleg, ya. Bicara tentang visi dan misinya, tetapi juga kita secara umum apa yang bisa kita tangkap adalah mengusung tema perubahan. Benar nggak, Haji? Perubahan. Kita melihat di Jakarta Utara
kondisi real masyarakatnya yang memang padat dan juga kehidupannya itu harus terus diperjuangkan sehingga menjadi lebih layak lagi. Inilah yang menjadi dasar mengapa Pak Haji Bukhari SHMH memastikan atau meyakinkan dirinya untuk maju menjadi seorang caleg. Dan bukan hanya itu, beliau ini adalah penasehat Gerakan Rakyat untuk Perubahan dan Pemenangan Amin di Jakarta Utara. Benar nggak Pak? Benar. Oke. Nah, saya mau nanya nih Pak Haji, ya sudah mulai masuk ke tema utama. Iya. Sebenarnya ini apa nih motivasinya masuk kepada tim Gerakan Rakyat untuk Perubahan Jakarta Utara? Ya. Tadi dan sekaligus menjadi tim pemenangan Amin di Jakarta Utara ya. Sekaligus menjadi pemenang. Sekaligus. Ya, jadi gini Bang Ulil. Saya juga awalnya tidak disangka-sangka, karena hanya awal saya itu sebagai caleg tadi, bersosialisasi untuk diri saya dengan PKB. Oke. Kira-kira begitu. Tim pemenangan kampanye. Saya ketua pemenang kampanye PKB DKI Jakarta. Okay. Nah, itu kita bersosialisasi, tiba-tiba salah satu ketua DKI pemenangan Anies menghubungi saya, Pak Haji kan sebagai caleg PKB, iya. Kalau caleg PKB itu kan berkoalisi mengusung dengan capresnya Pak Anies Baswedan dengan Pak Caimin sebagai wapres. Saya bilang iya Pak, itu kan sudah diketahui umum. Nah, bagaimana kalau Pak Haji kita berkolaborasi? Rumah Pak Haji kita jadikan sebagai tempat, sebagai posko, base camp pemenangan untuk pasangan Amin di Jakarta Utara dengan nama ininya adalah komunitas perubahan gerakan rakyat untuk perubahan. Gerakan rakyat untuk perubahan. Nah, dipakailah rumah saya itu untuk sebagai posko. Kadang berapa hari Jakarta Utara. Aktivitas di situ rame berarti ya? Rame terus. Kadang tiap malam itu, kadang 50 orang, 30 orang. Dari berbagai unsur ya? Dari berbagai unsur, dari berbagai partai. Kan 3 partai nih, ya kan? PKS, Nasdem, PKB, dengan PKNU. PKB. Bukan, yang ada partai baru satu tuh. Partai Umat atau PKB? Partai Umat. Ya itu, gabunglah di situ, ya kan? Saya bilang bagi saya untuk kemenangan Amin, ayo kita bersama-sama bagaimana supaya kita betul-betul bisa mensosialisasikan daripada capres kita. Ini pembentukan tim Amin ini kan setelah masa pemilu ya? Setelah masa pemilu ya? Setelah pemilu. Kampanye maksudnya? 28 kemarin. Iya. Setelah ini, setelah kampanye resmi. Sebelum sudah terbentuk ini sudah ada tim di bawah itu. Nah, disinilah saya lihat Bang Holil bahwa kita kenapa penting. Saya beberapa kali berpertemuan dengan anak-anak muda. Anak-anak muda itu yang baru memilih. Pemilih pemula. Dan tidak tahu cara memilih. Tidak tahu cara memilih. Sempat saya tanyakan siapa presiden yang kalian pilih dan siapa caleg yang kalian pilih. Jawabannya tidak tahu. Semua tidak tahu. Nah, ini menjadi PR kita sebagai tim pemenangan Amin untuk mensosialisasikan itu, khususnya bagi pemuda-pemuda yang baru mau mencoblos umur 18-19 tahun. Gitu Bang Holil. Berarti sosialisasi dilakukan oleh tim pemenangan Amin di Jakarta Utara dengan melibatkan banyak partai koalisi dan unsur-unsur yang lain. Dan berkegiatan di rumahnya Pak Haji? Di rumah saya. Jadi mulai pembentukan dari koordinator Jakarta Utara, masuk ke Korcam, masuk ke Korkel, masuk ke Korwe dan Korte, dan grassroots ke bawah. Mereka sudah dibagi tugas. Nah, di rumah menjadi sebagai poskonya. Itu jadi bergantian. Tiap malam rame berarti. Tiap malam rame. Nih Bang Haji,
ada nggak kira-kira nih hubungan antara Bang Haji ya ditunjuk sebagai tim penasehat Gerakan Rakyat untuk Perubahan itu dengan peristiwa yang dialami? Nah, inilah Bang Holil yang menjadi tanda tanya buat saya. Tadi kita cerita bahwa saya sebagai caleg dari PKB, saya sebagai Biro Hukum PKB, saya sebagai ketua kampanye DKI PKB, dan saya sebagai penasehat daripada pemenangan Amin Jakarta Utara. Ini memang bagi saya ada sedikit bertanya-tanya. Selama ini saya tidak pernah mengalami seperti begini. Saya mah biasa-biasa saja nih, Bang Holil. Biasa saja, hidup biasa saja. Dan tidak pernah curiga terjadi apa-apa. Tidak pernah curiga, tiba-tiba pada saat itu ternyata ada orang yang sudah memantau beberapa hari sebelum kejadian. Nah, pada hari hanya itu kejadian tepat pada hari Jumat ya. Hari Jumat, saya kebetulan keluar rumah sekitar jam 9 lewat. 9 lewat, ya saya mau jalan ke salah satu kantor teman saya. Baru saya berangkat lagi untuk bersosialisasi. Bersosialisasi. Tiba-tiba pulang dari bersosialisasi itu dengan teman-teman, saya dibuntutin. Mulai dari kantor. Ternyata setelah saya lihat di CCTV itu, Bang Holil, itu orang sudah dari rumah sudah membuntuti saya. Dari Jumat. Dari Jumat sudah. Itu ya? Iya, kalau ada saya lihat CCTV, dicurigai. Kita tidak bisa menuduh orang. Kita mencurigai ada motor. Jenis motor apa gitu kan, udah membuntuti saya, motor sampai habis rapat. Ditanjakan di flyover Yosudarso, itu kan ada Altira di situ ya, ada kantor gede dekat pom bensin. Pas naik, orang ini tiba-tiba dia menggedor samping mobil saya dengan kaca. Dia bilang begini, saya keserempet, saya ketabrak. Keserempet apa ketabraknya kan tidak tahu. Saya lihat kaca spion nggak ada apa-apa. Nah, dan di dalam mobil itu Haji berapa orang? Berdua sama teman saya itu. Posisi Bang Haji sebagai? Saya sopir, saya nyetir. Bawa sendiri. Saya nyetir, kebetulan teman saya di samping. Nah, teman saya ini bilang, apanya yang keserempet? Nggak ada apa-apa. Nah, karena ini buru-buru mau Jumatan, saya cuek aja. Saya jalan aja terus. Saya jalan, tiba-tiba saya jalan, mobil itu dihantam pakai helm. Bangsa, turun nggak? Kurang ajar, gitu kan? Saya kan kaget. Ya karena mau sholat Jumat, pikir orang gila, saya bilang begitu kan? Pikiran saya supaya untuk menghilangi rasa kesel gitu kan? Kurang lebih daripada 300 meter ada putaran di depan MOI seberangan. Di situ kan agak macet, saya pelan. Tiba-tiba dari belakang dia langsung malangin mobil saya di depan. Motor itu langsung dipelangin. Ya, teman saya langsung turun. Apanya keserempet? Kamu nih gimana? Ya ribut lah. Nah, saya lihat di situ ribut-ribut, saya turun. Pemirsa PKB Talks dimanapun Anda berada, tadi kita sudah dengar sedikit cuplikan tentang kronologi peristiwa yang dialami oleh salah seorang caleg PKB di Dapil 3. Pak Haji Buhori SHMH, seorang praktisi hukum dan penasehat hukum, dalam tanda kutip mengalami yang namanya intimidasi, ya kan? Kalau kita yang orang awam nih pemirsa, kira-kira kita minder nggak, takut nggak di tengah kampanye yang adil, jujur, terus kemudian damai, tetapi di balik itu ada satu peristiwa yang dialami oleh seorang caleg yang seorang pakar hukum dan seorang aktivis pengacara. Kira-kira apa nih yang tersembunyi di balik ini semua? Oke, Bang Haji, kita lanjutkan. Sebenarnya tadi sudah sedikit kronologisnya ya. Terus lanjutkan tadi. Begitu keluar dari mobil untuk bertanya sebenarnya apa sih yang terjadi, kan saya nggak merasa melakukan senggolan, tabrakan, ya kan? Tapi kenapa dia mengikuti dan menuduh bahwa Bang Haji ini mau nabrak motor gitu? Terus gimana? Jadi inilah Bang Holil menjadi menjadi permasalahan karena tadi
saya ini sebagai orang hukum selama ini kan merasa juga tidak ada masalah-masalah, gitu kan. Nah, setelah kejadian tadi itu teman lagi ribut-ribut mulut, biasalah kalau di jalan itu senggol menyenggol itu biasa, gitu kan. Pengalaman saya kalau ada senggol menyenggol palingan itu adu bacot, terus nanti apa yang luka, apa yang rusak, biasanya ada perdamaian, selesai. Yang kedua, biasanya kalau ada motif begitu, ada motif perampokan. Itu dilakukan biasanya cuma 2 motor atau 4 orang. Kenapa? Biasanya berpikir bahwa kalau terlalu banyak kan, kalau hasil rampokannya nggak mungkin bagi-bagi, itu diperhitungkan bagi-baginya. Nah, saya kan barang juga tidak ada yang hilang nih Bang Holil. Nah, setelah tadi kejadian itu teman saya adu mulut di depan, udah mau pukul-pukulan, saya turun. Saya turun dari mobil. Sebelumnya mobil udah dipukul duluan itu ya? Udah, tadi waktu naik tanjakan itu sudah dihantam pakai helm. Kacanya, untung nggak kaca depan apa kaca samping. Kan dari samping dia, dari samping bilang ditabrak, padahal kan nggak ada yang ditabrak. Saya kan lihat dari kaca spion dari kiri, ya kan. Saya turun ini Bang Holil nih, langsung tiba-tiba segerombolan orang dari belakang mobil itu menghantam saya secara bertubi-tubi. Saya mana dulu yang diserang tuh? Langsung muka, tak kok gitu kan. Nah, dulu apa kanan dulu? Ya saya nggak tahu lah itu kiri atau kanan itu karena. Dan ini Bang Holil nih, saya lihat orang ini orang-orang yang sudah siap, orang terlatih, Taunya gimana? Saya kan berhadapan dan tegap. Ya kebetulan saya sedikit-sedikit ada juga lah bela-bela diri lah Bang Holil, ya kan tahu lah orang mukul juga. Iya, ya kan orang mukul itu kita tahu orang. Ya maaf nih kalau saya ada jurusnya apa enggak tahu ya? Ada tahu. Maaf nih kalau saya ngomong. Ada jurusnya itu ya? Ada. Tiba-tiba kuda-kudanya iya, saya kan mau ambil mundur kuda-kuda tuh, udah dihantam saya tuh, tapi saya masih ngelak, tapi udah kena sini kan, mundur, tiba-tiba orang datang segerombolan lagi itu, saya pikir dia mau memisahkan, mau melerai, main hantam juga Bang Holil, malah menghantam juga, bertubi-tubi, bahkan saya dihantam pakai helm tuh, untung saya nunduk. Nggak kena, pas ada lagi dihantam saya di sini, jatuh saya. Rahang ini nih, ini masih bengkak nih. Ini masih bengkak, ya ini sama ini ya. Yang ini maaf. Iya ini. Ini bengkak, ini kepala di sini, kepala di belakang ini, tangan ini kan nangkis nih. Ya kan nangkis. Jadi saking banyaknya pukulan bertubi-tubi sehingga semua badan kena. Saya jatuh diinjak-injak. Oh, gitu ya. Diinjak-injak. Habis diinjak, untung ya ini saya bilang Allah ini maha tahu, maha melihat. Pas saya mau dihantam, mau ditendang Pak, itu Bang, mau ditendang kelihatan tuh, tendang, kenceng tendangannya. Saya ngelak nunduk, baru saya berdiri, saya ikut mukul juga lagi ceritanya, jatuh orang itu. Jatuh, habis itu bangun kabur karena udah datang di sub. Oh, di sub ada berdatangan di sub, ada 3 orang, tapi masih kira dari arah berlawanan apa? Iya, dari arah berlawanan dia datang. Orang-orang ngerubungin nggak itu? Dikerubungin, banyak orang teriak. Dia teriak, ada ibu-ibu, kasihan, udah kasihan. Saya dengar persis itu. Ya namanya kita sudah setengah sadar nih, Bang Holil. Kalau kita pala dihantam kan pusing benar-benar pusing. Iya. Nah, inilah saya bilang, saya merasakan bahwa ini adalah orang suruhan. Itu merasa seketika atau setelah kejadian itu baru merasa, oh ini jangan-jangan ada suruhan? Oh enggak, udah pulang dulu. Oh udah pulang. Nah, peristiwa udah selesai. Ini melibatkan temannya Bang Haji? Iya, teman saya di sini dihantam pakai pada saat dia melerai apa kejadian yang pertama teman saya dulu adu mulut. Nah, setelah saya dikeroyok, teman saya mau bantu, malah dia dibagi 2, sekitar 8 orang, dia 4 orang, saya 4 orang. Jadi berantem berempat. Jadi gerombolan itu yang 4 orang menanganin Bang Haji ya? Iya, 4 orang ke teman saya. Iya, 4 orang? Iya, ke teman Bang Haji. Iya, nyerang saya. Awalnya 6 nyerang saya. 6 karena teman saya berdua adu otot, ya kan, bacok-bacokan di situ, belum pukul-pukulan tuh dia, baru apanya yang ditabrak ini kan tidak ada. Saya turun tiba-tiba datang segerombolan orang itu 6 orang, lainnya main hantam saya. Teman saya ngeliat saya dihantam, dia mau bantu saya, teman saya malah dihantam lagi karena dia waktu helm dia mau hantam pala saya dari belakang. Nah, teman saya teriak,
ya kan. Nah setelah itu udah ibaratnya terpisah tuh, ada empat lah berantem batasnya. Satu orang lawan Ya, empat. satu orang lawan 4. Terjatuhlah saya di situ, diinjak-injak dan seterusnya. Ya, saya bangun, udahlah kabur dia. Karena ada di sub yang datang. Ada datang di sub, ada 3 orang yang datang, udah langsung kabur dia. Nah, setelah mereka kabur, Bang Haji, apa nih yang dipikirkan? Saya Saat biasa itu? aja, saya Biasa. berpikirnya itu, Apa? ya ini mungkin orang biasa, kriminal biasa. Nah, tapi setelah saya pulang, langsung saya sholat Jumat, habis sholat Jumat, pulang sholat Jumat, Ada ini dari habis kejadian langsung sholat Jumat. langsung pulang ke rumah. Oh, pulang ke rumah. Pulang ke rumah saya, ke Oke. rumah karena langsung ke rumah sama, langsung saya ambil pakaian, langsung Jumatan. Oke. Jumatan biasa aja kan, kan belum terlalu kerasa nih, barusan kita kena pukulan kan belum terlalu kerasa. Iya, iya. Ya kan, habis sholat Jumat, Tapi udah kelihatan memarnya udah. udah sakit. Udah sakit, oh. Ini udah kayak telur ini. Iya, 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 iya. Udah Fotonya bisa dilihat ini apa Ini- bisa? ini ya kan, udah pengap-pengap itu. bengap-bengap di sini, tangan, kaki. Terus teman ini saya tanya kenapa? Saya pikir tadi cuma mimisan. Tak taunya ini pecah. Tangan kiri Tipis mata di bawah Yang sebelah kiri ya? Iya, pecah. Udah langsung saya bilang kita visum. Kita ke dokter. Ke dokter. Ke dokter, perjalanan waktu kepikir ini harus divisum nih. Ini kejahatan. Oh. Ini kejahatan yang harus kita laporkan ke polisi. Oke. Setelah dijahit, disukmul, langsung saya buka LP. Sukmul itu apa? Rumah sakit Sukmul, Oh, rumah oke, sakit rumah Sukmul sakit. di Jalan Tawes, Oke. Jakarta Utara. Langsung saya buka laporan. Nah ini juga awalnya polisi nggak mau terima Laporan itu. laporan itu awalnya. Oke. Dia bilang, wah Bang Haji kan orang pengacara kan tahu kalau nggak ada saksi. Nah, saya bilang kok nggak ada saksi gimana, kita udah korban nggak ada saksi ya. Saya menghadaplah ke Kanit, menghadap ke Kanit. Dia bilang kan nggak bisa nih buka laporan aja. Udah saya turun lagi ke bawah. Oke. Jadi makanya dipisah. Oke. Teman saya buka laporan, saya jadi saksinya. Saksi. Iya. Saksi. Tapi karena sebenarnya sasarannya kan ke saya. Oke. Gitu. Udah buka laporan, udah selesai. Tiba-tiba pulang saya tuh. Habis laporannya kan pulang tuh, udah nggak selesai. Besok hari saya ngomong sama ketua. Oke pemirsa, sebelum kita lanjutkan, kita break dulu, tapi nanti setelah ini kita akan tanya kira-kira motifnya apa? Apakah karena politis atau apakah karena ada latar belakang atau background hukum dari kasus-kasus yang beliau tanganin, atau mungkin ada hal lain yang belum kita ketahui.